Halo guys, kembali lagi bersama saya. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe nantinya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Agustiana. Saya dari program studi Akidah dan Filsafat Islam semester 5. Baiklah, di sini saya sedang menyelesaikan tugas mata kuliah Resolusi Konflik. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengelola Konflik Deskriptif dan Konstruktif. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pengertian konflik. Seperti yang kita ketahui, konflik adalah suatu keadaan di mana dua atau lebih pihak memiliki perbedaan pendapat, kebutuhan, tujuan yang saling bertentangan. Konflik dapat terjadi di berbagai konteks, termasuk dalam keluarga, tempat kerja, dan masyarakat sekitar kita. Menurut Every, pada dasarnya, konflik dapat didefinisikan sebagai hubungan psikologis, antagonistik, sikap emosional yang bermusuhan, struktur nilai yang berbeda, interaksi antagonistik terbuka berupa perlawanan halus, terkendali, tersembunyi, bentuk perlawanan tidak langsung. Konflik juga dapat didefinisikan sebagai situasi di mana adanya kontroversi antara nilai dan tujuan. Kata konflik itu sendiri itu memiliki banyak arti. Ada arti negatif, arti netral, dan arti positif. Dalam arti negatif, konflik dikaitkan dengan karakteristik binatang, kekejaman, kekerasan, barbarisme, perusakan, irasionalisme, kurangnya kontrol emosi, kerusuhan, pemogokan militer, dan sebagainya. Dalam arti positif, dalam konflik ini juga terdapat arti positif ya teman-teman. Konflik dikaitkan dengan peristiwa petualangan, tantangan, hal baru, inovasi, pemurnian pembaruan, pemurnian kedamaian batin, penciptaan, pertumbuhan. Netral konflik didefinisikan dalam arti netral, konflik didefinisikan sebagai konsekuensi biasa dari sejumlah besar individu dengan karakteristik berbeda, minat berbeda, dan tujuan hidup berbeda. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan akibat dari kesalahpahaman dan ketidaksesuaian antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang dihasilkan. Konsekuensi. Nah, dalam konflik ini juga ada konsekuensinya. Dari konflik dapat bersifat deskriptif dan konstruktif. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Pertama-tama itu konflik deskriptif. Konflik deskriptif ditandai dengan pendekatan yang merusak hubungan antar pihak. Konflik deskriptif menimbulkan kerugian bagi individu atau organisasi yang terlibat di dalamnya. Konflik demikian misalnya terjadi apabila dua orang karyawan tidak dapat bekerja sama karena terjadi sikap permusuhan antar perorangan antar mereka, atau sebuah konflik emosional deskriptif, atau apabila anggota-anggota sebuah komite tidak dapat bertindak karena mereka tidak dapat mencapai persesuaian paham tentang tujuan-tujuan kelompok. Ada banyak keadaan di mana konflik dapat menyebabkan orang yang mengalami goncangan atau goncangan jiwa. Bagi mereka yang melihat kejadiannya dan bagi organisasi atau di mana situasi konflik terjadi. Hal tersebut akan menghambat operasi-operasinya. Sangat tidak menyenangkan misalnya untuk berada dalam bidang kerjasama, di mana dua orang rekan sekerja terus-menerus menunjukkan sikap bermusuhan. Mereka satu sama lain, dan ada macam-macam kerugian yang ditimbulkan karena konflik deskriptif.
Misalnya, beberapa di antara kerugian yang dapat dialami orang-orang tersebut di dalamnya meliputi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu perasaan cemas atau tegang, stres yang tidak perlu atau yang mencekam. Yang kedua yaitu komunikasi yang menyusut. Biasanya orang-orang yang terlibat konflik ini, komunikasi mereka tuh akan menyusut ya. Yang ketiga itu persaingan yang semakin menghambat. Yang keempat, perhatian yang makin menyusut terhadap tujuan bersama. Konflik-konflik destruktif yang ditimbul secara menyeluruh dapat menyebabkan berkurangnya efektivitas individu-individu atau kelompok-kelompok beserta organisasi karena terjadi gejala menyusutnya produktivitas dan kepuasan. Nah, setelah menjelaskan konflik destruktif, di sini saya akan menjelaskan konflik konstruktif. Konflik konstruktif bersifat produktif dan dapat menghasilkan hasil positif lain. Kisahnya, apabila kita berbicara tentang konflik konstruktif, maka konflik ini justru menyebabkan timbulnya keuntungan-keuntungan dan bukan kerugian bagi individu dan atau organisasi yang terlibat di dalamnya. Adapun keuntungan yang dicapai dari konflik tersebut, itu yang pertama itu ada kreativitas atau inovasi yang meningkat. Akibat adanya konflik, orang-orang yang berupaya agar mereka melaksanakan pekerjaan mereka atau mereka berperilaku dengan cara-cara yang lebih baik. Yang kedua yaitu upaya yang meningkat. Konflik dapat menyebabkan di atasnya perasaan apatis dan dapat menyebabkan orang-orang yang terlibat di dalamnya bekerja lebih keras. Yang ketiga itu ikatan yang makin kuat. Konflik yang terjadi dengan pihak luar dapat menyebabkan diperkuatnya identitas kelompok.